magenta itu ya, yang magenta itu dia produktivitas primer dan ini adalah kunci yang kemarin kita pelajari. Coba kamu jelasin yang ini aja dulu deh, yang nitrat dan besi kayak gimana Hmm, profilnya. yang warna Hitam. hitam. Hmm, Eh, jadi, mohon maaf ya Bapak, kalau hmm. salah. Jadi, menurut saya itu semakin dalam, makin dalam kedalamannya itu Salah bacanya gini, semakin bertambahnya kedalaman gitu. semakin bertambahnya kedalaman, kandungan dari nutriennya itu semakin tinggi, Benar. gitu. Nah, kemudian kamu batasin nih, misalkan di sini kedalaman berapa nih? Di Ke kedalaman sekitar 47, 47 ya 47. meter, nilai nitrat bagaimana? Dan nilai besi bagaimana? Nilai nitrat dan juga nilai besinya itu eh, semakin tinggi, Bapak. Eh, coba Eh, lihat dari nol, ini misalkan di sini 5 meter ya, ya, sampai kedalaman 47, nilai nitrat angkanya berapa? stabil, sekitar nol. Nol, berarti kan rendah gitu loh. Berarti Nah, konsentrasi nitrat dan besi pada kedalaman, anggap aja nih permukaan sampai kedalaman 47, nilainya dia rendah sekali atau iya, mendekati nol. Namun setelah kedalaman 47 meter, dia mulai mengalami kenaikan. Dan dari kedalaman 47, misalkan ini 47 ya, ini sampai kedalaman 80, dia akan mengalami kenaikan iya, ya. Pak. Nah, nanti disebutnya kedalaman ya, di sini kan kedalaman mulai meningkatnya nutrien ya secara drastis itu disebut nutricline. Hmm, Jelas? jelas. Oke, berarti kalau dari sini kalau saya sebutin kedalaman nutricline itu dari berapa sampai berapa berdasarkan gambar ini? Semakin meningkat itu dari kedalaman 47 sampai eh Iya benar, sampai 40 kedalaman. 80. Oke, benar. Berarti nanti kalau misalkan ada soal, anggaplah ya, nih anggaplah ya yang ini nih yang warna ungu. Anggap dia sebagai nutrien. Kedalaman nutricline-nya mulai dari berapa sampai berapa coba? Yang ini nih, yang ini. Yang ini kedalamannya dari berapa sampai berapa? Ini dari yang meningkat itu dari kedalaman eh, 20 Sampai sampai 80. bagus. Ngerti ya? Jadi nanti kamu lihat dulu, ini kan batasnya nih ya. Ini kan cenderung konstan. Ya, Berarti ini kan cenderung konstan. Kemudian saat dia mulai meningkat konsentrasinya dengan bertambahnya kedalaman, ini yang nanti akan kita sebut dengan kedalaman nutricline. Oke, ya, jelas. makasih Kak. Iya, Baik. Satu lagi tentang ini, tentang klorofil E, kemudian ada apa? Produktivitas primer juga ini nantinya akan bahasan kita. Kemudian di sini ada eh, SML, NDL, kemudian NRL. Siapa di sini ada Veronica Marcelia. Veronica Marcelia. iya Pak. Eh, boleh minta tolong sedikit dijelaskan terkait dengan profil dari klorofil, kemudian PP, dan apa maksud dari sini? Oh, baik Pak.
Yang Tapi pertama mohon maaf, klorofil Pak. gimana? Saya barusan masuk Zoom ini tadi. Nggak apa-apa. Nanti Habis di dari jalan. nggak apa-apa nanti dibantuin pelan-pelan. Coba kamu deskripsikan tentang profil dari klorofil A. Ya. Hmm, Setahu saya klorofil E itu yang membantu seperti fitoplankton dalam berfotosintesis, Pak. benar. Nah, sekarang i- in- ini siapa suara Farhan ya? Bocor. Coba dilihat dari yang warna biru ini. Eh, Farhan, boleh di unmute gak? Coba dari sini profilnya bagaimana? Ini kan angkanya kira-kira 1, berapa? 1,1 atau 1,2 ya di sini ya, yang ini. Kemudian dia meningkat secara drastis, kira-kira pada kedalaman 50, kemudian dia turun lagi. Ya, nah kalau kayak gini berarti ini ya, ini titik di sini atau kedalaman ini disebut dengan DCM, ya, Deep Chlorophyll Maximum. Halo Veronica. Oh, maaf, Pak. Ya, Ah, ya, jadi ya, ya. Pak. Jadi nanti kalau misalkan diminta untuk menjelaskan, ya ini coba kita lihat. Klorofil A dia cenderung rendah, ya, rendah di permukaan. Namun seiring bertambahnya kedalaman, dia meningkat pada kedalaman tertentu yang disebut dengan DCM, Deep Chlorophyll Maximum. Setelah dia maksimum, dia akan menurun konsentrasinya hingga kedalaman tertentu. Ini diakibatkan oleh ini kan klorofil, berarti kan dia memerlukan dari cahaya matahari kan, ya. Iya, Seperti itu. iya. Berarti nanti yang di bawah semakin penetrasi cahaya semakin berkurang, berarti nilai konsentrasi dari klorofil A itu juga berkurang. Oh, iya. Ya, seperti itu. Nah, berbeda dengan Oh, produktivitas primer. Produktivitas primer kayak gimana? Coba kamu deskripsikan di sini. Ini kan produktivitas primer warna magenta. yang ini pink. Iya, Oh pink, iya, yang magenta. magenta. Dia gimana ini profilnya? Ini berarti kedalamannya dilihat dari yang 0 sampai 80 ini apa, Pak? Iya benar, yang ini ya, yang ini. Berarti kan dia Iya. kira-kira sampai ke dalam Eh, berapa? 65 ya. oh iya, Pak. Mm-mm. Ini dari kedalaman 0, sekitar 0,2 Yang bawah dong lihatnya. meng, yang 80. Yang 60 ini, Pak. Ya, iya, yang ini kan segini ya. Ya di Ya. sinilah. Ah, ah. Nah, sedangkan yang utama di sini ini sekitar di sini kan? Iya kan? Oh, Iya kan? ini Ini baca di sininya. Ini kan produktivitas primer. oh iya. Nah, coba cara bacanya gimana? Nilai produktivitas primer, Nilai produktivitas primernya berarti dari kok 60? sam- Ini berapa? Kira-kira 6, enam sekian lah ya, 6, sekian. Kemudian ya 6, sekian. berkurang, Kemudian berkurang seiring dengan berkurang. bertambahnya kedalaman. Oke, kayak gitu kan? Iya, Iya, kayak gitu. berkurang. Oke, jelas yang ini? Ini berkurangnya yang di mana ya, Pak? Ini kan di sini kan? Nilainya kan ini kan di sini. Iya gak? Atau 6,5 atau sekitar Oh, 7, iya gak? iya, Coba kamu iya, lihat. iya. Ini kan sumbu X-nya kan dia yang ini 0, 2, 4, 6, 8. Ya Oh kan? iya,
Ya. Nah, berarti kan dia semakin berkurang dengan bertambahnya Oh, iya. kedalaman. Oke kan ke sini Iya, kan? iya, iya. Lihat tanda panah Iya, ini. iya, Nah, kalau iya, klorofil tadi paham. gimana? Klorofil kan bacanya begini dia, ya kan? Iya, Dia iya, kan dari berapa? Ini kan rendah, kemudian bertambah konsentrasinya dengan meningkatnya kedalaman. iya. Oke? Oh, iya, iya. Iya, Ya Pak, kayak paham. gitu. Paham ya? Namun di sini, Paham. namun di sini dia ada DCM tadi, karena di sini ada klorofil maksimum. Iya. Kemudian dia turun lagi. Nah, ini yang nanti kalau saya tanya pengertian apa pengertian DCM itu, kayak gitu berarti kedalaman di mana konsentrasi klorofil itu paling tinggi dibandingkan dengan kedalaman di atasnya ataupun di bawahnya. Iya kan? Baik, Pak. Gitu Iya, ya. Ya. iya, Pak. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Hmm. Satu lagi dah nih yang terkait dengan apa penggunaan nutrien untuk pelacak massa air. Apa lagi? Vina udah. Iva Rahmawati. Halo Iva. Halo Iva. Iya, Bapak baik. Eh, boleh minta tolong eh, dijelaskan. Ini kan ada gambar tentang persamaan. Kemudian di sini ada TS diagram. Terus kemudian di sini ada polanya ya. Jadi kita kenapa nih bisa menggunakan nutrien sebagai pelacak untuk mengetahui jejak dari massa air? Halo Iva. Ya, bentar, Bapak. Oh lagi itu. Nggak apa-apa. Makanya nanti kalau misalnya Ya, ini dicatat ya. ini suaranya soalnya endat-endat juga. Cari sinyal dulu. Oh ya udah nggak apa-apa. Bentar, Bapak. Sudah, Iva? Bagaimana Bapak tadi? Jadi boleh minta dijelasin sedikit tentang penggunaan nutrien untuk digunakan pelacak massa air. Di apa disebutin aja di sini nih. eh nih apa kayak gitu. Bisa gak? Masih bingung Bapak. Coba Maaf. nggak apa-apa. Ayo dicatat ya. Yang lainnya juga dicatat saat kita saat saya ngasih penjelasan. Jadi kalau secara umum ya, secara umum dalam melacak Agar eh, tidak dianu. dalam melacak dari massa air, kita biasanya menggunakan TS diagram. P temperatur, E saliniti ya ini salinitas, ini potensial temperatur. Jadi ini kita sebut sebutannya TS diagram ya, diagram, diagram.
susah nulisnya. Ya, jadi ini kita kalau misalkan orang fisika, oceanografi biasanya menggunakan TS diagram, potensial temperatur dan salinitas. Jadi misalkan contohnya ini merupakan massa air dari Pasifik Utara. Ini merupakan massa air dari Pasifik Selatan. Berbeda kan? Kemudian ini yang di atas adalah massa air dari freshwater. Kemudian yang di bawahnya ini adalah NPIW atau North Pacific Intermediate Water, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada bisa diketahui. Nah, kalau kita lihat di sini yang pertama Yes. contohnya, ya, yang kita lihat di sini misalkan untuk eh, ya, yang lainnya minta tolong di unmute dulu ya. Kalau kita lihat di sini ini kan ada North Pacific Water. Jadi dia kira-kira kalau kita lihat salinitasnya itu sekitar 35-an, ya kan? Sedangkan dengan South Pacific Water ini sekitar nyampe sini ya 35,4, ya kan? Itu bisa dari salinitas karena yang bisa kita lakukan untuk melacak dari massa air itu adalah yang sifatnya konservatif. Apa itu konservatif? Dalam hal ini konservatif adalah sesuatu yang tidak berubah baik dalam proses kimia ataupun biologi. Ya, jadi sifatnya dia tetap konstan. Ya, jadi maupun jika ada terjadi perubahan-perubahan tertentu ini sifatnya konstan. Makanya dalam hal ini kita bisa menggunakan salah satunya adalah pendekatan kombinasi dari oksigen dan nitrat. Fosfat juga sebenarnya bisa kita gunakan. Tapi dalam kasus ini ya dalam yang kita pelajari itu kita bagaimana menggunakan nitrat sebagai pelacak ya. Kalau kita lihat di sini jika kita tidak masukkan ke dalam persamaan ini ya, persamaan ini yang pertama ini untuk eh, nitrat ya. Ya, kalau kita lihat jika kita tanpa masukkan kombinasi oksigen dan nitrat, maka nilainya seperti ini ya. Jadi pada salinitas misalkan 34 sampai 34 34,4 sampai 34,6 dia tinggi. Namun saat menuju salinitas yang lebih tinggi, misalkan di sini 35, nilai nitrat cenderung lebih rendah ya. Hal yang sama juga dengan oksigen. Oksigen. Jadi oksigen dia tinggi pada salinitas berapa? Ya, pada salinitas rendah kan ini sekitar 3,4,3 atau 2 dia di sini tinggi. Kemudian dia rendah pada mendekati salinitas 34,6. Kemudian meningkat lagi menuju salinitas yang lebih tinggi. Namun saat kita masukkan kombinasinya, kita lihat di sini ya. Ya, kombinasi ini kan NO, ini kan NO ya, ini kan NO. Dan di sini kan NO. Saat kita lihat di sini dia mempunyai garis lurus, dia konservatif, tidak berubah. Ya, berarti di sini nih selama daerah-daerah yang di sini ini terjadi misalkan oksigen dia rendah, berarti kan terjadi pemanfaatan. Kemudian dari sini juga nitrat juga rendah, dia terjadi pemanfaatan. Tapi kalau kita gunakan kombinasinya, dia kombinasi yang eh, apa maksudnya bersifat linier ya. Jadi bisa jadi nanti di sini nih, ini masa air tertentu, yang ini juga masa air tertentu di sini. Ya, seperti itu, Iva. Baik, Bapak. Ngerti nggak? Ngerti Insya nggak? Allah, Bapak. Coba, saya pengen tahu. Saya pengen tahu. Yang saya jelasin, ngerti nggak? Insya Allah. Berarti yang O2 itu kan dengan salin
salinitasnya di 34,6 itu terjadi Pemanfaatan. eh ya Iya gak? Berarti dari sini nih. yang terjadi Mis dia dari sini ke sini kan? Nilainya kan dia rendah kan? ya Nilai benar gak? Dia ya maksimal pemanfaatan pada salinitas ya tiga Bapak. tiga empat koma enam. Nah, Iya, iya kan? Di sini. ya Nah, sedangkan ya nitrat, 34,6. Nitratnya mulai terjadi pemanfaatan pada salinitas berapa? 20. Lihat dong. Eh, Salinitas. Anggap aja misalnya dari sini batasnya. tiga 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 empat kan Bapak? Ya udah 34,5 anggap aja di sini. Nih kan? Ini maksimalnya kan? Oh ya, 34,5 ya. 34,5. Di sini kan berarti nitrat terjadi pemanfaatan setelah salinitas melebihi 34,5. Iya, gitu ya. Iya Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Ifah. Ibu siapa? Mbak Sama-sama Bapak. eh, Mbak Jihan nanti nama-nama tadi yang memberi apa diskusi nanti di ini ya, dicatat namanya nanti bisa ditambahkan di nilai akhir. Oh, nggih, baik Bapak. Masih ingat gak tadi? Biasanya kayak gitu. Saya lupa Bapak. Nanti tulis nama aja di sini. Bagi teman-teman mahasiswa tulis nama aja. Saya biasanya kayak gitu. Iya, Jadi nanti silakan tulis kita di chat mungkin Pak, di kolom chat mungkin ya, yang tadi nggak, sempat ditanyai sama Bapak Faisal. Silakan mengisi di kolom chat ya. Oke. nanti dicatat terus dikasih ke Ibu Aya ya, Mbak Aya. Iya, iya. Biasanya Oke. kayak gitu. Baik, kita masuk ke materi terkait dengan produk eh, produktivitas primer atau di sini saya menulisnya primary production in the ocean. Ya, jadi kalau kita lihat, saya juga nanti ngomongnya pelan-pelan supaya lebih dimengerti. Jadi kalau kita lihat, kita membahas tentang produktivitas primer, ini pasti nanti kaitannya dengan fitoplankton. Tadi kan sebelumnya siapa tuh yang menjelaskan tentang Francisca ya kalau nggak salah tadi terkait dengan klorofil, nanti kaitannya dengan fitoplankton. Dan fitoplankton itu kan dia kan tumbuhan yang mempunyai pigmen, yaitu klorofil A, dan nanti ini digunakan untuk proses fotosintesis. Hasil fotosintesis itu nanti dia akan berpengaruh terhadap rantai makanan, ya seperti itu. Jadi nanti ini kita bahas sedikit, tapi sebelumnya kalau kita lihat ya sumber dari bahan organik ya, nih ya, organik kompon atau bahan organik yang ada di lautan itu sumbernya dari mana aja. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini, ini kan dia ada yang di sini, terus ada yang dari sini masuk ke apa ke laut ya, baik ada sungai ataupun dari groundwater, kemudian ada yang dari atmosfer tiga. Jadi kalau kita lihat yang sumber utamanya metode inputnya itu ada eh, yang ini, kemudian ada yang liquid input ya, kemudian ada yang melalui atmospheric input. Jadi kalau kita lihat apa aja yang lebih dominan yang masuk ke laut, terutama bahan organik ya, organik kompon ya. Jadi kalau kita lihat di sini fitoplanktonnya itu sekitar 23,1 kali 10 pangkat 15 gram karbon per tahun. Atau kalau kita lihat di sini totalnya sekitar 84,4. Namun ada pula di sini makrofita itu 1,7. Nah, coba kita lihat yang liquid input.
ya. Input yang berupa cairan ini dari sungai, kemudian ada groundwater, ya. Kita lihat ini berapa coba persentasenya. Persentasenya itu cuma 3,65 dan 0,3. Bagaimana input dari atmosfer, ya, itu kita lihat ini dari apa? Dari hujan, kemudian ada deposisi kering. Itu hanya sekitar 1, ya, yang hujan dari 1, kemudian deposisi kering itu sekitar 0,5, ya. Nah, kalau di total semua ini kan 27,4, ya. Dan kalau kita lihat di total, coba produksi primer yang berasal dari fitoplankton dan makropita itu di total semuanya 90,6. 84,4 ditambah 6,2. Jadi totalnya 90,6%. Bagaimana input yang berupa cairan ini hanya sekitar 4% ya, 3,95, dan atmosferik itu cuma 5,4. Ternyata sumber organiknya itu yang paling besar ternyata dari aktivitas fitoplankton. Makanya mengapa ini kita penting mempelajari, ternyata kita mempelajari fitoplankton secara nggak langsung nanti akan mempengaruhi dari bahan organik, ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi, tadi kan saya udah jelasin fitoplankton itu sangat penting. Apa sih fitoplankton itu ya? Jadi di sini adalah mikroorganisme, ya, yang bertanggung jawab untuk melakukan produktivitas primer yang ada di laut, ya, seperti itu. Nah, kita lihat lagi di sini, fitoplankton itu apa? Jadi, ya, tumbuhan mikroskopik atau tumbuhan yang maksudnya kita tidak bisa melihat secara kasat mata ya, mikro kan kecil ya. Jadi tumbuhan yang tidak bisa secara langsung dilihat dengan kasat mata, dengan mata kita secara langsung, dan ini hanya kita dibantu dengan menggunakan mikroskop ya. Dia ini sebenarnya free floating, jadi dia mengambang bebas kemana aja, dan dia ini ya distribusinya itu ditentukan oleh arus, ya. Jadi dia juga terbatas, secara mobilitasnya. Jadi palingan kalian tahu nanti kita belajar, kalau kalian nanti belajar planktonologi ya, saya nggak tahu di kampus ada atau enggak. Jadi nanti eh, kalau plankton itu ya, dia kalau siang hari umumnya dia lebih dalam, ya. Tapi kalau misalkan dia malam hari, dia pada ke atas tuh, dia bermigrasi. Jadi migrasinya atas bawah. Dan kemudian karena dia ada arus, dia juga ke bawah, ya, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, seperti itu. Ya, itu kemudian ada lagi di sini, dia disebut juga dengan phototrophic organism. Jadi organisme yang memang dia untuk melakukan apa menghidupi dari uh, makanannya sendiri itu dengan melakukan bantuan cahaya matahari, ya. Nah, ada juga di sini biasanya ini ada yang apa ya, alga yang menempel. Jadi yang bisa melakukan fotosintesis itu ini dia ada di daerah dangkal. Ini terutama untuk yang alga ya. Jadi alga juga eh, bisa kita dia bisa melakukan proses fotosintesis sendiri, ya. Dan kalau kita lihat dari jenis-jenis fitoplankton itu berdasarkan ukuran, ada yang mikro, nano, dan ultra, ya. Berarti kalau ultra itu nilainya dari segi ukurannya itu 0,5 sampai 10 mikron meter, 10 sampai 50 itu untuk nano, untuk mikro itu 50 sampai 500. Ya, sampai sini jelas ya. Jadi nanti kita bisa tahu apa itu plankton, berarti ya tumbuhan yang dengan
kasat mata ya, tidak terlihat oleh kasat mata, yang bergerak bebas ya, namun pergerakannya itu sangat terbatas dan dibatasi oleh pengaruh dari arus. Ini ya, kalau kita lihat di sini. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ya, prinsip dari fotosintesis. Ya, kalau kita lihat prinsip dari fotosintesis, kan fotosintesis itu kemarin teman-teman waktu belajar sistem karbonat ya, kan tahu kan CO2 ya. CO2 itu kan dalam hal ini dia karbon dioksida ya. Ini kan dengan bantuan air, kemudian dia ada cahaya ya. Nanti ini kan terjadi proses fotosintesis yang akan menghasilkan bahan organik. Ini yang disebut bahan organik. Dan salah satu proses sampingan, hasil dari sampingan fotosintesis adalah oksigen. Ya, jadi kalau kita lihat rumus dari fotosintesis seperti ini. Ya, namun kenyataannya itu jauh sangat berbeda ya. Bentar. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini yang kalau kita lihat di sini itu dimulai dengan penyerapan foton ya, foton dari cahaya ini oleh fotosintetik ya, fotosintetik pigmen yang dikandung oleh chromatophores. Nah, apa sih itu fotosintetik pigmen? Nah, ini yang kita sebut sebagai klorofil E. Ini yang ini. Ini klorofil E ya. Ya, jadi nanti klorofil E sebenarnya ini rumusnya juga agak apa maksudnya eh, agak menjelimet ya kayak gitu. Namun ini yang berperan penting untuk mengabsorpsi dari foton eh, suatu cahaya ya. Kemudian setelah diserap ya, setelah diserap energinya, kemudian dia diubah menjadi energi kimia yang ini ya. Ya, kemudian inilah hasilnya adenin ya, adenin adenin fosfat ditambah fosfat, kemudian adenin trifosfat. Di sini kan ada 3 ya. Kemudian sisa dari apa? Sisa dari energi yang ada ya, ini nanti digunakan untuk proses enzim ya, atau di sini disebutnya ini kan nikotin amid adenin dinukleotida fosfat ya, NADP ya, dari sini. Nah, dari sini ya, jadi nanti eh, ini kan ada nih hasil dari yang ini ya, dari NADP, kemudian sisa dari CO2 itu diasimilasi, kemudian lahirlah persamaan yang ini ya. Nah, persamaan dari sini ya, maka nanti digabung-gabung hasilnya ini ya. Sebenarnya prosesnya kompleks, namun hasil akhirnya adalah karbon dioksida ditambah dengan air, kemudian dibantu dengan cahaya, itu akan menghasilkan CH2O atau yang disebut kita ini yang bahan organik ya. Ini menghasilkan oksigen. Ya, seperti itu. Jadi ini prosesnya. Walaupun di sini sangat simpel, tapi prosesnya ternyata kompleks. Kemudian nantinya kalau kita lihat tadi kan terkait dengan proses fotosintesis itu dilakukan oleh yang kita sebut dengan autotrof. Ya, autotrof itu adalah eh, hewan atau organisme yang mampu melakukan maksudnya mampu
membuat makanannya sendiri. Auto kan sendiri ya, auto kan sendiri. Jadi dia mampu eh, melakukan atau menghasilkan makanannya sendiri gitu loh. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi dari fotosintesis nanti itu yang dilakukan oleh uh, fitoplankton ya, itu nanti kita bisa mengukur produktivitas primer. Jadi kan tadi hasil dari fotosintesis adalah karbon bahan organik ya. Jadi kalau kita dilihat di sini, pengertian dari produktivitas primer adalah laju produksi bahan karbon organik atau karbohidrat atau yang tadi CH2O ya per satuan waktu dan volume melalui proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau. Ini pengertian pertama. Kemudian pengertian kedua adalah laju penambatan atau penyimpanan energi matahari oleh komunitas autotrof di dalam sebuah ekosistem perairan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang tadi kan dia menyerap cahaya, ya, menyerap cahaya, foton dari suatu cahaya digunakan oleh klorofil A untuk menghasilkan tadi karbon organik atau bahan organik, ya. Kemudian di sini produktivitas itu sendiri ini ada dua nih. Jadi yang dilakukan oleh produsen, ya, produsen itu untuk yang fitoplankton yang primer ya. Jadi kalau disebut produktivitas primer itu berarti ya proses eh, prosesnya dilakukan oleh fitoplankton, dan kalau misalkan disebut produktivitas sekunder berarti itu yang dilakukan oleh konsumen. Dalam hal ini adalah konsumennya ada zooplankton, ikan, dan bentos. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini produktivitas primer atau sebutannya PP ya, produktivitas primer ini dia memiliki peranan penting dalam siklus karbon dan rantai makanan. Kalau kita lihat lagi di sini adalah ringkasannya, ini kan adalah autotrof, dalam hal ini adalah fitoplankton, dibantu dengan cahaya dan didukung oleh faktor pendukung. Nanti kita pelajari apa saja faktor pendukung untuk produktivitas primer. Dan di sini dari autotrof ini nanti bisa dimanfaatkan baik oleh plankton yang lainnya. Kemudian ada zooplankton, bentos. Ini ada dua ya, maaf. Ini merupakan dia higher consumer. Jadi konsumen-konsumen yang tingkat tinggi. Jadi kalau kita lihat autotrof sendiri, ini adalah produktivitas primer. Kemudian untuk yang keduanya adalah produktivitas sekunder. Nah, tadi ya saya udah jelaskan. Jadi ini produksi molekul organik dari molekul anorganik melalui proses fotosintesis. Kemudian organismenya adalah produsen primer atau autotrof. Kemudian dia juga ini untuk memperoleh energi, organisme melangsungkan proses produksi primer atau bergantung pada produsen primer yang berada pada dasar rantai makanan. Berarti dalam hal ini kalau kita lihat, ini kan seperti ini ya, rantai makanan. Ingat gak dulu kita waktu masih SD atau SMP? Ini kan produsen primer ya. Di sini ada konsumen 1, konsumen 2, ini ada konsumen 3. Jadi kan ini sebenarnya ini ngaruh ke produk ekosistem laut yang melakukan produktivitas primer. Ini kelompok fotosintesis dominan, yaitu oleh alga, termasuk di dalamnya oleh plankton. Kemudian kelompok kemosintesis dominan itu oleh bakteri. Nah, kalau misalkan itu nanti tergantung nih untuk apa yang lokasinya. Biasanya kalau fotosintesis itu kan dia menggunakan cahaya. Kalau kemo itu bukan cahaya ya. Nah, tadi saya sebutkan ya.
Jadi kalau di sini untuk yang fotosintesis ya, untuk terutama untuk yang fitoplankton maupun dari alge, dia energi untuk membentuk molekul ini diperoleh dari matahari. Jadi kalau kita lihat ya persamaannya di sini kan ini dari karbon dioksida, ini air, foton, dia ini akan menghasilkan karbohidrat kan atau bahan organik dan dihasilkan oksigen. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kemosintesis, dia memanfaatkan oksidasi molekul anorganik seperti gas hidrogen, hidrogen sulfida, kemudian ada metana. Jadi bedanya dia ini dia menggunakan matahari ya. Sedangkan kemosintesis dia menggunakan gas hidrogen, hidrogen sulfida dan metan. Ini loh. Ini kan hidrogen sulfida ya. Jadi nanti utamanya yang garis hijau. Ya utamanya itu garis hijau yang kita sebut sebagai karbohidrat. Ya seperti itu. Ini dari apa? eh eh, apa yang drivernya? Kalau di sini dia energinya dapat dari foton dari cahaya, sedangkan di sini hidrogen sulfida. Nah, kalau kita lihat di sini eh, ada dua istilah produktivitas primer kotor dan bersih. Jadi kalau misalkan kotor berarti kan kotor itu kan semuanya ya. Jadi jadi merupakan laju dari total fotosintesis termasuk bahan organik yang dimanfaatkan untuk respirasi dalam jangka waktu tertentu ya. Jadi ini ditotalin semuanya. Namun untuk produktivitas primer bersih ini setelah semuanya ya, ini dikurangi oleh pemanfaatan untuk respirasi. Ya, jadi bedanya itu pokoknya kalau kotor berarti kan kalau kamu misalkan kerja, misalnya gaji kotor berarti kan semuanya sebelum dipotong pajak. Setelah dipotong pajak atau iuran-iurannya apapun, kamu mendapatkan itu kan gaji bersih. Itu juga sama seperti itu ya, terkait dengan produktivitas primer. Jadi kalau dia fotosintesis, kemudian ada yang uh, digunakan untuk respirasi juga semuanya. Kemudian nanti untuk yang lainnya itu yang kotor. Nah, yang bersihnya ini dikurangi respirasi. Oh, baik. Coba ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas primer perairan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada 7 ya. Yang pertama itu penetrasi cahaya, nutrien, klorofil, suhu, kekeruhan, kedalaman, dan arus. Jadi kalau kita lihat di sini, ya kita lihat di sini, klorofil A, ini kita asumsikan sebanding dengan nilai dari produktivitas primer. Ya kalau kita lihat di sini, dia nilainya dekat dengan daerah-daerah pesisir dibandingkan dengan yang laut terbuka. Karena kalau daerah pesisir kan itu input dari daratannya banyak. Berarti kalau daerah pesisir nantinya nilai klorofil maupun dari nilai dari klorofil itu dan PP-nya itu juga tinggi ya, seperti itu. Coba ini kita lihat satu persatu. Kita lihat di sini ada penetrasi cahaya. Kan kemarin kita telah mempelajari zona fotik atau eufotik ya, kita sebutnya. Kalau di sini dia sampai kedalaman 200 ya. Ini kedalaman dari 200 ya, di atas 200 itu adalah zona fotik. Namun kalau kita lihat di sini ya, jadi nanti daerah
zona eufotik itu sebenarnya 1%-nya berapa ya? Ini yang masih mendapat dari sinar matahari. Kalau misalkan ini 0, kemudian dia ini 100, ya dari sini kita lihat di sini. Dia cahaya matahari dari atas itu 100%. Namun seiring bertambahnya kedalaman, ya ini 1% di sini masih mendapat, ya masih mendapat dari pengaruh matahari, cahaya matahari. Namun di bawahnya, ya di bawahnya itu ini cahaya matahari udah terbatas. Dan pola ini, ya pola ini juga bisa digunakan untuk indikator dari produktivitas primer. Jadi nanti pola dari produktivitas primer itu kan dia tinggi di permukaan, kemudian setelah 1%-nya umumnya itu dia nanti akan berkurang, ya berkurang karena memang dia udah nggak ada cahaya matahari, ya seperti itu. Nah kalau kita lihat, ya nanti cahaya matahari atau cahaya masuk ke dalam perairan itu sering dikenal dengan istilah photosynthetically active radiation atau PAR ya. Ini adalah cahaya dengan panjang gelombang antara 400 sampai 700 nanometer ya. Jadi yang biasanya cahaya aktif dari 400 sampai 700 ini digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi kalau kita lihat di sini ukurannya kan mungkin teman-teman pernah dengar ya Meiji Kuhibyu kayak gitu kan. Pernah dengar kan Meiji Kuhibiniu ya. Jadi ini kita lihat dari merah, orange, yellow, green, blue, violet ya. Kalau kita lihat di sini dari 700 sampai ke 400 ini merupakan cahaya-cahaya yang dipakai ya untuk proses fotosintesis. Nah, biasanya kalau kita lihat ini adalah visible ya, cahaya yang visible dari 400 sampai 700. Kalau kita lihat dari panjang gelombangnya, ini loh, ini klorofil B, ini klorofil A. Jadi kalau lihat klorofil A sendiri itu dia bisa diukur pada panjang gelombang hampir mendekati dari 700. 700 berarti apa? Ini cahaya merah. Iya. Kalau kita lihat di sini klorofil B dia mendekati 500. 500 apa? Berarti kan yang ini green. Ya, seperti itu. Kemudian karotenoid ini kan dia puncaknya di sini. Itu 500 sampai 5,5. Berarti masih eh, masuk ke daerah inilah green ataupun yellow. Ya, seperti itu. Jadi di sini kalau kita lihat tumbuhan umumnya dia mendapatkan energi ya cahaya itu dari ini loh dari apa panjang gelombang dari merah, biru dan violet ya. Ini yang biasanya diserap oleh klorofil ya. Umumnya ini red, blue, and violet. Jadi semakin tinggi dari par ya, ini pertumbuhan dari tumbuhannya akan semakin meningkat. Tunggu sebentar ya, saya minum dulu. Ya, seperti itu. Jadi terkait dengan PAR, ya photosynthetically active radiation, ini sangat berpengaruh sekali terhadap proses dari fotosintesis dan nantinya itu akan mempengaruhi terhadap proses produktivitas primer. Yang kedua, kemudian nutrien, ya faktor-faktor yang mempengaruhi dari produktivitas primer. Jadi
kita tahu sendiri nutrien itu dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi ada yang makro, ada yang mikro, ya. Kalau yang makro kan kita udah tahu kemarin ya, itu ada yang NP, sedangkan untuk yang mikro ini terutama besi. Jadi untuk pertumbuhan dari eh, perkembangan dari plankton sendiri itu nutrien yang paling berpengaruh adalah nitrogen, fosfor dan silikat, ya seperti itu. Kemudian kita tahu sendiri kemarin kita telah mempelajari Redfi ratio dan ada beberapa nutrien yang sebagai eh, faktor pembatas ya. Kan umumnya nitrogen dan fosfor ya, seperti itu. Kemudian di sini efisiensi daur dari nutrisi ekosistem perairan akan menjadi sangat penting untuk memelihara produktivitas primer. Jadi kalau kita lihat di sini ini merupakan contoh dari klorofil A ini pada musim winter, ini pada musim summer ya. Jadi kalau kita lihat sendiri pada summer umumnya dia lebih tinggi dibandingkan dengan winter ya, seperti itu. Karena juga nanti ini berpengaruh terhadap masukan dari daratan. Ya. Jadi yang pertama di sini besarnya produktivitas primer suatu perairan itu dapat mengindikasikan besarnya ketersediaan nutrien di suatu perairan tersebut. Yang kedua, perairan yang kaya nutrien dan biota autotrof itu memiliki produktivitas yang tinggi. Jadi semakin kaya akan semakin melimpah dari fitoplanktonnya, kemungkinan daerah tersebut akan tinggi produktivitas primernya. Jadi yang membuat bahan organik semakin banyak kan itu nanti dari biota autotrof ya, dari contohnya fitoplankton. Jadi nantinya itu juga akan memperkaya dengan produktivitas primer. Kemudian nutrien yang ada sendiri yang ada di perairan itu sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia di daratan. Itu yang pertama. Kemudian gerakan massa air ya, terutama di perairan laut. Kemudian ada dekomposisi bahan-bahan organik ya, seperti itu. Jadi nanti ini terutama daerah-daerah pesisir. Misalkan mangrove itu nanti dia ya, nanti dia ada ini terjadi dekomposisi dari bahan serasah ya. Kalau mangrove itu nanti dia akan menghasilkan nutrien. Dan umumnya perairan estuari memiliki produktivitas yang tinggi dibandingkan dengan perairan laut lepas dan perairan tawar. Karena memang seluruh aliran dari bahan daratan itu kan nanti bermuaranya ke estuari. Makanya nanti daerah estuari itu cenderung lebih tinggi nilai dari klorofil maupun daerah produktivitas primernya. Jadi ini kita lihat saja salah satunya contoh dari paper yang ada di Korea Selatan. Ya, ini kan ini ada daerah sungai. Jadi ini D1, D+2 dan D+1 dan D+2. Jadi pada saat hujan ya, hujan dan dia akan menghasilkan intensitas debit air ya. Jadi pada saat kita lihat di sini ini adalah PP ya, produktivitas primer, kemudian ini klorofil A-nya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, satu nilai dari PP-nya itu lumayan tinggi ya. Ya, ini lumayan tinggi. Kemudian terutama di sini di Y1 yang di sini ya. Kemudian nanti dia pada saat mungkin ini hujan ya, D-nya hujan berarti kan nanti berpengaruh pada debit, nilai dari PP-nya itu sedikit berkurang. Hal yang sama juga dengan klorofil. Namun setelah D1 dan D2 itu nilai klorofilnya itu meningkat. Ya kalau kita bisa bandingkan di sini nilai paling tinggi dia 80 ya, dan ini dia meningkat sampai 4000. Berarti kan hampir 50 kali lipat ya setelah ada hujan. Berarti dalam artian
dari daerah daratan di atas ini dia membawa nutrien dan ini nanti berpengaruh terhadap produktivitas primer, ya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini terkait dengan klorofil sendiri tadi adalah pigmen yang ada di tumbuhan. Jadi kalau kita lihat di sini konsentrasi klorofil A itu merupakan indikator utama untuk mengestimasi produktivitas primer yang merupakan variabel penting dalam proses fotosintesis. Jadi kalau kita di sini eh, klorofil dari phytoplankton itu sendiri adalah pigmen aktif. Ini kalau kita lihat di sini yang hijau-hijau, ya. Ini adalah pigmen aktif dalam sel tumbuhan yang mempunyai peranan penting di dalam proses berlangsungnya fotosintesis. Ya, jadi kalau kita lihat di sini semua sel berfotosintesis itu mengandung satu atau beberapa pigmen. Jadi ada hanya satu saja ataupun nanti kombinasinya ada hijau, coklat, merah dan bayung ya seperti itu. Kalau kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ini misalkan contohnya ini angin ya. Ini pada musim Februari, Agustus. Februari kan biasanya ini musim kalau di Indonesia kita kenal musim barat Februari, yang ini Agustus adalah musim timur. Ya, seperti itu. Kemudian ini sama, ini SST-nya coba kita lihat SST itu adalah si surface temperatur atau eh, temperatur permukaan laut ya. Temperatur permukaan laut, kemudian ini anginnya. Jadi kalau pada musim barat, angin dari apa? Dari Asia menuju Australia, tapi pada musim timur Agustus itu angin dari Australia menuju ke Asia. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini anginnya lebih rendah yang di sini, kemudian di sini lebih tinggi. Kalau kita lihat dari perbedaan apa SST-nya, di sini dia lebih dingin, di sini lebih hangat. Ya, ini kebalikannya, di sini lebih hangat, di sini lebih dingin. Namun kita lihat terjadi perbedaan antara nilai klorofil A. Di sini kalau di sini kita lihat di sini pada musim pada musim barat itu klorofilnya juga tidak terlalu tinggi, namun kalau kita lihat di sini di sekitar Laut Jawa ataupun di daerah Papua ataupun Selat Torres ini klorofil A-nya itu cenderung lebih tinggi. Ya, jadi ini yang membedakan perbedaan antara distribusi secara spasial baik dari suhu, kemudian klorofil A maupun angin untuk daerah permukaan yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini sendiri, ini juga sebaran tingginya rendahnya konsentrasi klorofil itu tergantung dari biomasa organisme autotrof itu sendiri ya. Kalau semakin banyak berarti nanti nilai semakin banyak dari fitoplankton, maka akan semakin banyak juga nilai klorofilnya. Kemudian parameter fisik kimia yang mengontrol dari klorofil A itu sendiri, yang pertama itu intensitas cahaya, kemudian nutrien, ya. Jadi klorofil A tinggi di perairan pantai, ya sebagai akibat dari tingginya masukan nutrien yang berasal dari daratan. Dan di laut terbuka, kalau kita lihat di sini, ya ini konsentrasi dari klorofil A itu tinggi karena sirkulasi massa air dan upwelling. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini karena adanya upwelling dan sirkulasi massa air. Nah, kalau kita lihat di sini, dari klorofil A sendiri, tadi kan siapa yang terkait dengan DCM, ya. Jadi kalau di sini kita lihat secara vertikal klorofil A rendah di permukaan, ya. Ini di surface mid layer. Kemudian tinggi, ya, tinggi sekitar daerah ini ya. Misalkan pada kondisi ZM di sini adalah subsurface chlorophyll maximum layer, ya. Ini yang kita sebut dengan SCML ya untuk klorofil A seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini adalah ZM sama dengan
Ini apa sebutannya? Theta ya, seperti itu. Kemudian di sini ZM ditambah theta. Ya, kemudian di sini ini untuk yang permukaannya. Jadi kalau di sini nanti kita lihat di sini nilai klorofil A itu umumnya secara tinggi seperti ini. Nah, kalau kita lihat lagi, ini merupakan fenomena migrasi dari harian dari fitoplankton. Kalau misalkan siang, dia begini. Ya, karena fitoplankton juga dia pada siang hari atau pada cahaya matahari yang terlalu tinggi, ya, dia juga nggak terlalu suka, ya. Makanya mereka pada menghindar pada siang hari menuju kedalaman yang lebih dalam. Namun pada saat dia pada malam hari ini cenderung dia naik seperti ini. Jadi kita lihat aja pola migrasi dari fitoplankton, ya. Diingat aja ya. Ini dari 12 ke 6. Ini berarti pada saat siang hari. Kemudian dari 6 sampai ke 12 ini pada saat malam. Ya. Jadi dari 12 ke ini kan ke sini ke 6. Jadi ini pada saat siang, kemudian dari pada saat malam hari dia umumnya pada naik ke permukaan. Ini kan permukaan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah suhu, ya. Ini yang akan mempengaruhi dari PP, ya. Saya Ini, ujian. jadi kalau kita lihat di sini suhu ini pada perairan ini berperan dalam mengendalikan ekosistem perairan. Kemudian laju fotosintesis meningkat dengan meningkatnya suhu perairan, ya. Tetapi akan menurun secara drastis setelah mencapai titik tertentu. Jadi kalau kita lihat yang tadi, ya, mungkin sebelum mataharinya emang benar-benar panas, mungkin itu uh, laju fotosintesis bisa akan maksimal. Namun setelah dia melewati dari titik yang paling panas, mungkin kemungkinan dia akan turun menurun. Ini yang dijelaskan yang di sini maksudnya. Namun ada pula di sini ada spesies fitoplankton tertentu yang mampu dia beradaptasi terhadap perbedaan suhu yang drastis, ya. Itu ada beberapa jenis dari fitoplankton yang mampu beradaptasi. Kemudian untuk daerah subtropis, ya, ini pada musim panas tingkat dari produktivitas primernya itu akan lebih tinggi dibandingkan pada musim dingin, ya. Jadi kalau kita lihat daerah subtropis atau antara lintang dari 30 sampai 60, ya. Baik ini ada yang ada yang di atas BBU, bagian bumi utara, atau bagian bumi selatan, ya. Ada BBS. Ini bagian bumi utara, bagian bumi selatan. Jadi antara 30 sampai 60 BBU ataupun 30 sampai 60 BBS. Ini umumnya tingkat dari produktivitas primer perairan ini akan lebih tinggi pada musim panas dibandingkan pada musim dingin. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini tadi setelah kasih tahu, jadi saat kita lihat di sini suhu pada musim timur, terutama daerah tropis, ini pada Agustus dia kan suhunya dia lebih rendah. Ini karena apa? Ini karena upwelling daerah-daerah sini. Ya kan, daerah selatan Jawa sampai nanti ke daerah dari timur, ya, Nusa Tenggara Timur. Ini daerah-daerah upwelling. Jadi kalau kita lihat seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di sini, ya, jadi di sini kalau kita lihat ini temperatur, kemudian kedalaman.
Ini kan polanya seperti ini. Ya, ini yang kita sebut pada saat dia memiliki nilai suhu yang sama, itu kita sebut daerah mixed layer. Jadi ini sangat terbatas sekali ya. Apa maksudnya? Eh, sangat terbatas sekali terkait dengan nanti dengan eh, produktivitas primer maupun nanti dengan nutrien yang ada ya. Jadi kalau misalkan kita lihat perbedaan antara yang ada di daerah-daerah yang panas ini seperti ini. Namun pada saat daerah yang cenderung daerah yang lebih dingin, mixed layer depth-nya itu dia lebih cenderung lebih dalam. Ya kalau misalnya ini sampai segini, ini mixed layer, kemudian ini cuma segini mixed layer-nya. Jadi di sini ada pembatasan. Ya, kalau kita lihat di sini, jadi ini semuanya itu ya dia lebih apa maksudnya mekanismenya antara daerah-daerah yang dingin ataupun panas itu berbeda ya terkait dengan produktivitas primer ataupun nanti klorofil A. Nah, yang kelima ini terkait dengan kekeruhan ya di sini. Jadi kalau kita lihat tinggi kekeruhan ini akan mengurangi penetrasi cahaya yang masuk ke perairan yang berdampak pada penurunnya produktivitas primer. Jadi kalau kita lihat semakin keruh suatu daerah otomatis penetrasi cahaya itu kan akan terbatas ya. Nah, kalau misalnya terbatas otomatis kan daerah tersebut kurang mendapati cahaya matahari dan ini yang akan uh, memperkecil dari apa? Memperkecil dari nilai dari produktivitas primer. Jadi intinya pokoknya kondisi yang keruh, kemudian berawan. Jadi kan penetrasi cahaya untuk ke apa menuju kolam air itu dia terbatas, ya. Makanya kita usahakan nanti kalau misalkan kalian menghitung nilai PP ya produktivitas primer itu kalian juga catat kondisi alam itu bagaimana. Misalkan berawan, kemudian nanti keruh, kemudian daerahnya jernih, nanti itu akan memiliki perbedaan nilai dari klorofil A maupun dari produktivitas primer. Kemudian yang terkait lagi ini yang keenam adalah kedalaman. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada intensitas cahaya, di sini ada kedalaman. Jadi kan tadi kita lihat ya, cahaya semakin permukaan, dia semakin meningkat. Namun dia berkurang seiring dengan bertambahnya kedalaman. Jadi seperti ini. Ya, seperti itu. Ini dari kedalaman. Jadi ini kedalaman, dia akan berpengaruh terhadap penetrasi cahaya, kemudian dia berkurang seiring dengan bertambahnya kedalaman, dan ini nantinya akan berdampak dengan produktivitas primer di perairan yang seperti ini ya. Kalau kita lihat. Kemudian pada ini ya pada daerah permukaan ya. Ini PP umumnya masih kecil ya karena kalau kita lihat di sini ya intensitas cahaya matahari itu kan sangat tinggi ya. Jadi nanti ini juga maksudnya kan tadi ada fitoplankton yang tidak terlalu suka terhadap intensitas cahaya yang tinggi sekali ya. Jadi seperti itu. Jadi ini umumnya produktivitas primer itu yang ada di permukaan itu dia apa sehingga kalau kita lihat ya perbedaan kedalaman ya dari sini sampai misalkan di sini kedalaman 0 sampai 40 itu pasti memiliki perbedaan dari nilai PP ya. Jadi karena hal ini tadi ya semakin dalam intensitas matahari semakin berkurang berarti kan tidak ada proses fotosintesis atau tadi ada tapi cahayanya itu cahaya matahari yang masuk itu terbatas. Ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah arus ya.
Jadi arus juga bisa mempengaruhi dari produktivitas primer. Tadi kan kita ketahui ya, bahwa hal yang eh, apa, menyebabkan eh, fitoplankton itu terdistribusi ke kiri ke kanan ya, ataupun nanti dia ke atas ke bawah, migrasinya itu disebabkan oleh arus ya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, arus merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dapat menyebabkan oleh dari tiupan angin, perbedaan densitas air laut, maupun gerakan bergelombang panjang. Ya, misalkan di sini pasang surut, ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat juga salah satu fenomena arus ini adalah front, ya, ya front itu merupakan daerah pertemuan dua massa air yang mempunyai karakteristik berbeda. Jadi misalkan ini ya, ini ada tangan saya di sini yang ada ya dua massa air yang mengandung sedikit lebih dingin, yang ini sedikit lebih panas. Nah, daerah pembatas ini ya, Pak, daerah pembatas ini biasanya memiliki nilai produktivitas primer yang tinggi, ya seperti itu. Jadi pokoknya dua daerah ya, dua daerah yang misalkan ini panas, yang ini dingin, ya, yang ini di batas, itu dia biasanya memiliki uh, nilai dari produktivitas primer yang tinggi. Kemudian yang terakhir dari arus ini, kalau kita lihat bahwa semakin tinggi arus, ya, ini nilai produktivitas primernya rendah. Ya, otomatis kan arusnya kencang, fitoplanktonnya juga kan ke bawah. Bagaimana dia melakukan proses fotosintesis, sedang aja kan dia ke bawah. Ya, seperti itu. Jadi umumnya dia kalau arusnya lebih lebih nggak terlalu kuat lah ya, arusnya nggak terlalu kuat, itu umumnya ya fitoplankton bisa melakukan proses fotosintesis sehingga bisa menyebabkan meningkatkan dari nilai PP. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau enggak nanti kita lanjut lagi karena waktunya juga udah ini. Kemudian selanjutnya ini komunitas fotosintetik yang ada di lautnya ada beberapa ya. Jadi kalau kita lihat yang ada di ekosistem pesisir, yang pertama itu ada rumput laut ya, baik yang berukuran besar dan menempel pada dasar, kemudian ada padang lamun, mangrove, fitoplankton, dan simbiosis alga dan hewan. Jadi kalau kita lihat sendiri ya, rumput laut atau seaweed ya, ini eh, alga dari multiseluler ya. Misalkan di sini ada yang kelp ya. Ini merupakan organisme bentik terbesar. Jadi kalau kita lihat sendiri, alga itu ada yang merah, alga hijau merupakan alga coklat ya. Dia umumnya menempel ya, menempel kayak gini. Beda antara ini kan alga ya. Ini kan seagrass. Kalau seagrass kan dia misalkan ini dia di sedimen ya, umumnya itu akarnya dia menjulang ke bawah. Namun untuk yang alga umumnya dia menempel. Ya, seperti itu. Kemudian dia terbatas pada zona intertidal dan daerah pesisir. Dangkal dengan substrat biasanya dia berbatu untuk yang alga. Namun untuk seagrass umumnya dia memiliki sedimen yang berlempung ya, walaupun ada pasir-pasirnya. Jadi kalau kita lihat di sini, alga juga salah satu termasuk yang paling produktif ya. Misalkan di sini ada hutan kelp di Samudra Hindia, kita sekitar 2000 gram karbon meter per tahun. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi di sini ada
padang lamun yang dia juga bisa melakukan fotosintesis ya. Ini ada dari tumbuhan berbunga dari famili Posidoniacea, Zosteraceae, kemudian Hydrocharitacea, kemudian Cimodocea. Kemudian seagrass kita tahu sendiri ya, lamun itu dia umumnya di perairan yang dangkal, tenang, kemudian menyerupai padang rumput di bawah air. Biasanya ini seagrass adalah makanan untuk dugong ya. Kemudian dia memanfaatkan nutrien dalam substrat dan tidak terbatas oleh nutrien dan air. Makanya ini umumnya dia dipengaruhi oleh pasang surut juga ya daerah ini. Ini untuk padang lamun. Kemudian ada hutan bakau juga. Kalau kita lihat ini hutan bakau. Jadi dia habitat pesisir tropis dan subtropis. Kemudian terlindungi dari ombak besar dan substrat ya, berupa sedimen yang berlumpur yang kaya akan bahan organik ya. Kemudian ini salah satunya contohnya ini Rhizopora. Mungkin nanti teman-teman saat belajar ekologi perairan untuk mempelajari tentang Rhizopora ya. Dan kalau kita lihat di sini ini penentuan produktivitas primer pada berbagai macam ekosistem. Ini ada ada plankton, kemudian ini baik yang ada di estuari, kemudian di sini juga ada yang di rawa, ada yang mangrove, ada yang lamun, ada yang seaweed ya. Ini maksudnya plankton yang ditemukan di mangrove ya, ada yang di lamun ya, ada yang di mangrove mana ini ya, contoh-contoh ya kayak gitu. Ini ada yang di Teluk California, jadi ini kita bisa melihat perbedaan-perbedaannya. Dan nantinya kita juga mempelajari metode apa yang mereka tentukan untuk menentukan dari nilai PP ya. Di sini ada misalkan tracer dengan menggunakan karbon 14, kemudian ada yang klorofil, ada yang oksigen, ada yang satelit nih, ada yang serasa ya, seperti itu. Nah, kemudian metode-metode apa saja yang bisa dilakukan untuk pengukuran dari produktivitas primer. Jadi ini biasanya kita menggunakan ada metode botol terang dan botol gelap. Kemudian ada metode perhitungan klorofil baik dengan penyaringan satelit. Kemudian ada metode radioaktif. Kemudian ini metode dekomposisi serasa ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini metode botol terang dan gelap. Jadi kan kalau kita lihat sendiri oksigen ya, ini merupakan salah satu hasil utama dari proses fotosintesis ya. Ya, ini sampingnya dari yang utamanya kan yang ini bahan organiknya. Ya, kalau kita lihat di sini. Jadi tentunya ada hubungan yang erat antara produktivitas dengan oksigen yang dihasilkan ya. Jadi metode ini sangat cocok untuk menentukan produksi primer ekosistem perairan dengan fitoplankton sebagai produsennya ya. Jadi gimana nih caranya kita menentukan metode botol terang dan gelap. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini kita siapkan 3 botol ya. Satu botol itu nanti kita sebut di sini light botol ya, atau botol terang. Kemudian di sini ada lagi botol gelap ya. Yang satu lagi itu botol inisial ya, inisial botol ya, seperti itu. Kemudian dari sini ini diinkubasi ya. Jadi diinkubasi terutama untuk botol terang dan botol gelap ya. Jadi nanti untuk DO inisial nanti kita ukur nilai oksigennya ya. Jadi ini dengan menggunakan oksigen ya. Nah, coba kalau kita lihat di sini, ini misalkan contoh ya. Ini kedalaman 0, 10, 20, 30, 40, 50 sampai 80. Jadi setiap 10 meter berarti dia nanti ada 3. Yang pertama ini botol terang, ini botol gelap ya. Jadi setiap kedalaman seperti itu ada masing-masing 3 botol. Yang satunya lagi itu botol inisial ya. Jadi nanti sampel
diambil tiap kedalaman, berarti nanti kalian ngambil kedalaman 0, 10, 20, 30, 40 sampai 80. Itu diambil, dimasukkan ke dalam 3 botol, yaitu botol gelap, botol terang, dan botol inisial. Nah, untuk yang inisial itu nanti kamu ukur nilai oksigennya. Dan 2 botol lagi, yaitu botol gelap dan botol terang, itu ditaruh pada kedalaman yang ingin kita kaji. Berarti di sini kalau kedalaman 10, berarti kita ambil air ya, kita ambil air pada kedalaman 10 meter, kemudian kita masukkan ke dalam 3 botol. Nah, 1 botol itu telah diisi atau satu botol itu telah di apa? Di analisa, kemudian 2 botolnya itu nanti ditaruh lagi ke kedalaman 10. Dan kita lakukan hal yang sama sampai kedalaman di sini 70. Jadi nanti kita ambil sampel pada kedalaman 70 meter, kemudian kita masukkan ke dalam 3 botol, dan 2 botolnya lagi kita taruh lagi di kedalaman 70 lagi. Nanti kita ukur setelah dia 3 sampai 6 jam inkubasi di dalam perairan. Mudah-mudahan ngerti ya sampai di sini ya. Untuk yang metode botol terang dan botol gelap. Nah, ini adalah metode perhitungan klorofil dengan metode penyaringan ya. Jadi ini mahasiswa dari Universitas Patimura yang membantu saya saat kursus di Banggai di Kepulauan dekat Laut Maluku ya, daerah Sulawesi dekat Maluku. Jadi untuk metode penyaringan ya, ini sampel air itu 1 sampai 2 liter itu untuk daerah pesisir, 3 sampai 4 liter itu untuk laut terbuka. Kenapa berbeda? Karena di sini kita biasanya untuk daerah pesisir kan dia nilai klorofilnya cenderung lebih tinggi ya. Dia lebih tinggi dibandingkan daerah yang laut lepas dia nilai dari klorofilnya kemudian fitoplankton itu lebih sedikit sehingga kita ngambil airnya lebih banyak. Jadi biasanya kita saring air dengan menggunakan ukuran pori 0,45 dengan diameternya 47 ya. Dan setelah kita dapat ini kita masukkan ke freezer sampai nanti dianalisa di laboratorium. Ini contohnya, ini kita ambil 4 liter ya, kemudian kita saring. Dan kemudiannya ini sisa dari saringannya itu kita masukkan ke dalam botol ini untuk analisa nutrien. Kemudian filtratnya ini kita simpan dalam aluminium foil. Kemudian nanti kita kasih label. Jadi jangan lupa nanti kita labelin supaya kita tidak lupa ini kedalaman berapa. Baru dari sini kita masukin ke freezer untuk ready dianalisa di laboratorium. Nanti setelah dianalisa dengan menggunakan aseton, ya pelarut aseton, itu nanti kita bisa menghitung nilai dari klorofil A pada 4 panjang gelombang yang berbeda. Ya, di sini ada panjang gelombang yang berbeda. Dan kalau ini kan satu-satu ya untuk nyaringnya. Jadi kemarin saya juga baru pulang berlayar. Ini kita menggunakan 6. 1, 2, ini kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kemarin saya dibantu oleh orang dari ini ya, ini dari dosen dari IPB, ini orang mayor TNI AL. Saya minta tolong ke mereka untuk bantu saya. Jadi kita menyaring sampel air. Jadi ini nanti banyak sekali sedotan itu bisa sampai 6 kali ya, 6 tabung. 6 tabung berarti kan ini 6 layer. Jadi kedalamannya lebih banyak dibandingkan tadi satu-satu. Seperti itu. Dan kalau kita lihat, ya nanti aja deh videonya. Itu kemudian tadi melalui metode penyaringan ya klorofil, kemudian ada pula kita dengan menggunakan satelit ya. Jadi di sekarang ini ya
ada dua satelit yang biasanya bisa membantu kita untuk menghitung nilai dari klorofil A ataupun dari produktivitas primer. Jadi nanti teman-teman bisa yang apa? Yang ingin melakukan penelitian tentang remote sensing ataupun sistem informasi geografis (SIG), teman-teman juga bisa melakukan mempelajari tentang satelit ya. Di sini ada SeaWiFS ya, Sea Viewing Wide Field of View Sensor. Ya, jadi ini di sini nanti teman-teman mungkin bisa langsung bisa dilihat di sini ya. Kemudian ada pula MODIS ya, MODIS Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada dua, MODIS dan SeaWiFS ya. Jadi dia intinya ya dari satelit ini nanti mengkonversi kira-kira dengan menggunakan panjang gelombang tertentu. Ya tadi kan kita lihat kan untuk proses fotosintesis pada panjang gelombang dari 700 sampai 400 ya. Dia melakukan fokus pada panjang gelombang tersebut untuk mengidentifikasi dari fotosintesis dan nanti dikaitkan dengan klorofil A dan produktivitas primer. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita lihat ini ungu kemudian merah, berarti kalau kita lihat semakin dekat pesisir ini nilai dari klorofil A ini dia semakin tinggi ya kalau kita lihat. Jadi kalau di sini ini dia semakin rendah. Kemudian metode yang terakhir, metode selanjutnya adalah metode radioaktif karbon 14. Jadi sama dengan botol terang, botol gelap. Jadi kita ambil sampel pada kedalaman yang diinginkan. Ya, misalkan di sini pada kedalaman yang berbeda. Ya, kemudian dari kita masukkan nih suplai karbon dioksida yang karbon aktifnya biasanya nih NaH14 CO3 ya, atau ada label karbonat ya, atau ini yang kita sebutnya ini. Dan nantinya ini akan diasimilasi oleh tumbuhan dan mipata untuk mendapatkan perkiraan dari produktivitas primer. Jadi intinya kita ambil sampel air pada kolom yang berbeda ya, pada kedalaman yang berbeda, kemudian kita masukkan ke dalam botol ya, kemudian kita masukkan karbon 14-nya ya, nanti bikin dua tuh, ada yang ada bikin dua, ada yang disaring, ada yang tidak kayak gitu. Dan yang disaring kemudian setelah dimasukkan ke dalam ke dalam yang botol tersebut ya, labelnya itu ya, ini ditaruh di di kedalaman ya, balikin lagi ke alam ya. Kemudian nanti setelah beberapa jam ya, ini kita kita filter, kemudian nanti kita ukur nilai dari karbon uptake-nya itu berapa banyak. Ya, jadi itu perbedaannya seperti itu ya. Kalau misalkan nanti untuk botol gelap, botol terang ini lebih cenderung dengan penggunaan oksigen. Kalau ini kita bagaimana kita menghitung karbon uptake-nya ya, yang digunakan untuk yang diasimilasikan oleh tumbuhan untuk kita bisa memperkirakan nilai dari produktivitas primernya. Mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak, Bapak. Cukup. Atau halo Mbak, siapa tadi? Ibunya Ibu siapa ya? Oke, Bapak. Iya, Bapak.
Ah, gimana Mbak? Ini sudah selesai, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kayak gimana? Ayo teman-teman kalau mau tanya, mumpung nih ada Pak Faisal. Saya mix dengan bahasa Indonesia, mungkin semoga lebih mudah di ini apa. Cuma sayanya yang kagok kebiasaan pakai. Gimana, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan produktivitas primer? Minta tolong ini deh, dimengerti gak terkait yang ini deh, yang coba siapa ya? Saya tanya lagi nih akhirnya. Dari Ridho, Muhammad Ridho, coba deh. Ya Bapak. Coba Ridho, eh, prinsip dari pengukuran produktivitas primer berdasarkan metode botol terang gelap. Ngerti gak tadi apa yang saya terangin? Izin menjawab sepemahaman saya ya Bapak. Oke, nanti saya koreksi kalau salah. Untuk metode penggunaan botol terang gelap ini menggunakan 3 botol, yaitu botol gelap, botol terang, dan botol inisial. Hmm. Terus, Untuk metodenya itu lebih untuk mengukur nilai oksigennya, Bapak. benar. Nah, caranya gimana? Prosedurnya? Eh, Bingung nggak? Kurang jelas sih Bapak tadi, pokoknya ditaruh di kedalaman Gini, beberapa kali deh. gini dulu. Jadi tadi kamu udah siapin 3 botol per kedalaman ya? Iya Bapak. Jadi misalkan ini ada kedalaman 0, 10, 20, sampai 80 kan? Sampai 70. Ini, jadi kamu ambil air dulu pada kedalaman 10, contohnya kedalaman 10. Ya, kamu masukin sampel itu ke dalam 3 botol itu. Hmm. Nah, itu kan yang inisial kamu analisa dulu. Ya, terus nanti kamu taruh lagi botol gelap, botol terang itu pada kedalaman 10 lagi. Nanti Oh, nanti kita tunggu setelah 3 sampai 6 jam. Baru kita ambil lagi, baru kita ukur lagi nilai DO-nya. Jelas gak? jelas Bapak. Oh, izin bertanya Bapak. Bagus, ayo silakan. Untuk pengukurannya itu harus 3 sampai 6 jam. Apa kalau lebih itu apakah ada efek khususnya Ini kan dari tergantung cahaya matahari. hmm. Misalkan matahari maksimal jam berapa sampai jam berapa sih? Misalkan kita ambil jam 9. Berarti kan nanti kita tambah aja 9 sampai jam 12 itu kan matahari masih ada kan? Iya. Nah, kalau udah lewat misalnya kita ambil jam 3 sore, otomatis 3 tambah 3 berapa? 6 kan? Hmm. Mataharinya masih ada gak? Masih cuman ya Nah, agak mulai redup lah. nah berarti kan itu ini kan sangat berarti kita biasakan membatasi misalkan pengukuran metode botol terang gelap ini misalkan dari jam 8 sampai jam 4 saja gitu loh. Jadi kan lebih lebih valid kan datanya daripada kita nanti mengambil yang inisial jam 4 terus nanti kita ukur jam 7 malam. Berarti kan mataharinya udah nggak ada. Oh iya Bapak. Iya, logikanya gitu ya. Iya Bapak. Jadi nanti intinya tadi kita ambil kita siapkan 3 botol, terus kita ambil pada kedalaman tertentu, terus kemudian 1 botol itu inisial kita analisis dulu, kemudian 2 botolnya terang dan gelap itu Dimasukkan lagi. ya, Dimasukkan ke kedalaman lagi. benar. Tahu fungsinya terang dan hitam?
Apa Bapak? Iya, fungsinya ini loh. Kenapa dia botolnya satu yang hitam, satu yang putih? Ini nih ada sebenarnya di sini. Net Eh, photosynthesis. mungkin yang gelap. Oh iya. Yang gelap itu sebenarnya untuk respirasi, ya kan? Tujuan respirasi. Untuk yang putih itu karena dia nanti masih bisa masuk cahaya matahari, nanti yang di dalamnya itu dia melakukan fotosintesis kan? Otomatis jumlah yang di Oh, iya. sini, jumlah yang diterang seharusnya lebih tinggi daripada yang gelap. Jika cahaya matahari itu masih sampai. Hmm. Paham Bapak? Iya gak? Coba kalau kita lihat di sini kan 4, 2,6 sampai minus 2,6. 0,7. Nah, 0,7 berarti di sini kan cahaya matahari udah nggak ada. Mulai dari sini nih, kedalaman 50. Ya. Iya, jelas ya? Hmm, itu. Jelas Bapak. Ya, ini terkait dengan metode botol terang dan gelap. Iyalah metode botol. Gimana, Veronica? Enggak, Pak. Ini saya ngobrol sama teman saya. Oh, oke, oke. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Bapak izin tanya boleh? Boleh, silakan. Untuk metode perhitungan klorofil di metode satelit, itu sistematikanya tadi mungkin bisa dijelasin lagi, Pak. Kurang terdengar soalnya. Nah, jadi gini. Jadi nanti dia kan hampir sama kayak gini juga ya untuk yang klorofil ini. Nanti kita menggunakan panjang gelombang tertentu kan. Misalkan di satelit itu kan nanti dia nembak dari atas ya, dari atas. Dari satelit itu kan dia nyapu daerah perairan ya. Ya, Ngerti gak maksudnya mensapu? Jadi dia kan misalnya suatu daerah ya disapu gitu. Nanti dia dengan misalkan di sini 4 panjang gelombang gitu loh. Misalkan contoh di sini untuk yang untuk klorofil pakai penyaringan dia pakai panjang gelombang 664, 750, 647, 630 ya, ya. Jadi nanti itu ada 4 panjang gelombang, kemudian dimasukkan ke dalam suatu persamaan, keluarlah itu estimasi dari nilai klorofil A-nya berapa gitu loh. Nanti kan di situ kan ada luas sapuannya ya. ya, Bapak. Misalkan luas sapuannya kira-kira misalkan panjangnya berapa, lebarnya berapa, terus kedalamannya berapa gitu loh. Kedalamannya itu kan nanti kan kalau kita lihat kalau misalnya volume, ya volume berarti kan nanti kan panjang kali lebar kali tinggi kan. Ya, misalkan luas sapuannya dia berbentuk persegi panjang dengan kedalaman misalkan 5 meter. Kedalamannya 5 meter berarti panjangnya berapa kali berapa. Nanti itu dihitung konsentrasinya berapa per volume. Makanya satuan klorofil umumnya kan miligram per meter kubik. Kubiknya itu kan volume dari daerah yang kita kaji. Seperti itu. Baik, Bapak. Terima Ya. kasih. Oke, makasih Ridho. Ada lagi? Oh, tadi saya ngeliat kayaknya Mbak Aya udah datang ya. Oke, Pak Faisal. Heeh. Mohon maaf, Pak. Saya Nggak telat. nggak apa-apa. Tadi juga dibantu sama Mbak Jihan ya. Iya, betul. Hmm. Takutnya tadi kalau saya yang buka, berisik karena di mobil. Aha. Silakan teman-teman kalau mungkin ada yang mau bertanya lagi ya, Pak ya. Iya. Iya. Biasanya kalau mahasiswa diam tuh ada dua hal, Pak. Kenapa? Antara Bingung? bingung, malu bertanya, atau kadang kata mahasiswa itu saya bingung Bu, tapi saya bingung yang saya bingungin apa. Nggak jelas berarti. Makanya biasanya nggak nanya. Tapi ternyata tadi setelah dijelaskan sama Pak Faisal lagi, tadi akhir muncul pertanyaan-pertanyaan ya. Iya, karena di kelas ini memang harus dipancing dulu. Iya Nggak betul. Ya, nggak betul. bisa kita suruh tapi dipancing kan setiap
awalnya kan saya harus maksudnya Pak nanti bantuin ya. Ya, saya klarifikasi kalau salah. Makanya saya usahakan seperti itu jadi lebih kita tahu oh dia pemahamannya sampai mana, nanti baru kita bantuin supaya lebih paham lagi. Tuh. Iya, iya, betul-betul, Pak. Mm. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi. Oh iya, Pak, saya izin screenshot sebentar ya, Pak ya. Bentar, jangan yang ini dah, jelek. Ah, boleh, boleh, Pak. Udah Boleh ini aja dah. diganti dulu. Ah, Oke. Saya tag ya, Pak ya. hmm. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Hmm. 1, 2, 3. Ya, sudah. Udah. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Nggak ada? Mipta, mau bertanya? Mohon izin Bapak mau tanya yang itu metode botol terang, botol gelap, Gelap. Ah, itu kan nilainya yang botol terang itu angkanya itu kayak semakin ke dalam itu juga nilainya nggak kayak menurun gitu, paham nggak? Kan itu kan itu kan di kedalaman 50 itu 0,2 terus di kedalaman 60 itu malah jadi 0,5 gitu. oh yang ini ya. Itu Ah, berarti kan di sini gini konsep dari yang ini kan yang botol terang ya. Botol terang itu kan nanti dia digunakan untuk proses fotosintesis. Oke, itu yang pertama. Botol gelap itu lebih ke arah respirasi. Namun pada saat dia menuju ke dalaman yang lebih dalam, fotosintesis dapat gak? ya Ada gak? Terus respirasi ada gak? nggak ada, Kemungkinan ada gak? nggak ada. Ada dong, karena di sini yang pertama saat saat di sini cahaya gini loh, bentar dulu saya gambarin biar lebih enak. Dia kan begini, salah. Berarti kan nanti konsepnya dia begini. Ini kedalaman, depth. Ini misalkan ini cahaya matahari, ini kan light ya gini. Dia kan konsepnya begini. Iya gak? Nah, dari sini yang ini mungkin pada botol terang itu fotosintesisnya itu di sini kan lebih tinggi atau seginilah kira-kira di sini. Ini Ya, misalkan sampai kedalaman 40. Nah, ya, saat kedalaman 50 sampai ke bawah, cahaya matahari gimana? nggak ada. Nggak ada. Tapi kan di sisi lain, kalau matahari nggak ada, otomatis kan nilai dari misalkan dari respirasinya juga ada juga dong. Oh, ya. Jadi kan oksigen yang ada itu maksudnya kita respirasi menggunakan apa? Oksigen kan? Ya. Nah, seharusnya kan kita menghasilkan oksigen, oksigennya diambil lagi, makanya di sini minus. Ya, tapi itu yang kan kedalaman 50 0,2 terus kedalaman 60 0,5 itu Nah, kayak semakin meningkat. berarti oksigen yang ada itu diambil lebih banyak untuk proses respirasi. Kan fotosintesis kan menghasilkan oksigen. Ya, Nah, kamu lihat di kedalaman 0, kedalaman 10, nilainya positif kan? ya, Berarti oksigen yang di kedalaman di atas itu berarti kan hasil dari fotosintesis. ya, Jelas, ya kan? Nah, yang di bawah fotosintesis ada nggak? ada. Ada, tapi sedikit kan? Ya, Dengan terbatasnya sinar matahari. Namun respirasinya gimana? respirasinya ada. Ada kan? Berarti kan oksigen yang dihasilkan tadi itu kan diambil untuk proses respirasi. Makanya nilainya di sini minus. Makin ke bawah dia semakin minus. Gitu loh. Ya, Udah mulai ini gak paham nggak? paham. Gitu ya konsepnya. Oke, Bapak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Pertanyaannya bagus.
Sudah jelas ya? Hmm. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu ya Pak ya, sudah Hmm, hmm, habis hmm, waktunya. hmm. Mungkin kita bisa lanjut lagi pekan depan ya Pak ya? Iya, nanti mudah-mudahan bisanya pekan depan kan udah nggak ada kuliah yang lain ya. Udah nggak ada sih Pak. Ah, Tapi kami kuliah UAS tuh mulai 1 Juli. Jadi setelah UAS nggak apa-apa ya kita ini lagi ya. Nggak apa, insya Allah anak-anak kalau hari Sabtu tanggal 6 itu bisa kok Pak. Bisa. Ah, Jadi bisa katanya. jadi sebelum saya berangkat misalkan nanti pagi Ya. atau siang, pokoknya itu hari Sabtu ya. Saya belum tahu ya tiket saya dibeliinnya. Saya mau ke Cina, jadi Ya. antara tanggal 6 atau enggak tanggal 7. Oh iya Pak. Ya, seperti Boleh, itu. boleh. Heeh. Atau gini sih Pak, kan kami belum dirilis jadwal UAS-nya ini. Iya. Kan ada yang hybrid, ada yang online. Ah, Nanti kalau sudah ada jadwalnya, terus teman-teman semester 2 mungkin hari Rabu atau Kamis sudah selesai UAS, mungkin di hari Jumat atau Kamis atau Rabu sorenya mungkin bisa gitu kalau jenengan bisa. Gitu. iya, gitu aja ya. Rabu. Heeh, Oke, heeh. gitu ya Pak. Nanti saya infokan lagi ya Iya, kalau sudah ada rilis jadwalnya. gitu aja ya. Boleh Pak. Jadi nanti materi yang akan diuasin mungkin 1-5 ya. Iya betul, 1 sampai Ah, 5 aja. 1-5 juga udah banyak banget ya. Heeh. Materi baru semua soalnya. Iya, nggak apa-apa sih Pak. Kan tadi anak-anak kan lebih banyak interaksi, jadi insya Allah pasti Ah, bisa sih. Oke, Dan oke. ini Pak, saya sekalian ngomong, saya mau izin upload video ini ke channel YouTube kami. Ah, Jadi nanti beberapa mahasiswa kami yang nggak bisa atau pas join ke kuliah ini tersendat-sendat sinyal bisa lihat lewat YouTube. Gitu. Oke. Hmm. Baik, teman-teman, karena keterbatasan waktu ya, jadi hari ini kita sudahi dulu kuliah di hari ini. Terima kasih Pak Faisal sudah mengisi di hari ini, gitu ya Pak. Sampai ketemu lagi pekan depan di waktu Iya. dan juga jam yang sama. Saya pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.